Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamka, mahasiswa semester 6 jurusan Tadris IPS. Saya dalam video ini yaitu dalam rangka membuat jawaban atas UTS yang diberikan oleh Bapak Nurdian MPD sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Sejarah Dunia. Baiklah, untuk soal pertama yaitu yang nomor satu itu mengenai latar belakang Renaissance dan tokohnya. Renaissance terjadi sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di Eropah. Untuk mengetahui hal ini, di Eropah pada masa abad pertengahan yang dikenal juga sebagai periode Dark Age atau abad kegelapan, hal ini merupakan doktrin gereja yang saat itu sangat merugikan masyarakat, di mana apapun pemikiran masyarakat tidak dibebaskan, malah dibelenggu oleh kekuasaan gereja pada saat itu. Maka muncullah Renaissance ini sebagai istilah dari masyarakat yang berartikan itu lahir kembali. Lahirnya para pemikir pada saat itu di Eropah, baik itu dalam karya seni, budaya, sosial, dan politik. Sehingga perekonomian hanya dikuasai saat itu oleh golongan penguasa, karena itu yang menyebabkan masyarakat sangat marah sekali pada saat itu. Sedangkan para tokoh-tokoh para pemikirnya dapat kita lihat yaitu ada salah seorang yang pelukis handal yaitu Leonardo da Vinci, adalah seorang seniman yang sangat hebat, pemahat, ahli angka dan juga filsuf. Sedangkan karya terbaiknya pada saat itu mungkin kawan-kawan bisa melihatnya yaitu lukisan Mona Lisa. Sedangkan paradigma berpikir dan pola pandang baru mengenai seni dan ilmu seni di Eropah, khususnya Eropah Barat. Karya dialah yang sangat dipandang oleh masyarakat pada saat itu. Selain itu juga ada seorang tokoh yang lainnya yaitu Galileo Galilei. Mungkin dia adalah seorang astronom, filsuf, fisikawan dari Italia. Peran besar dalam revolusi ilmiah masa Renaissance. Sedangkan transformasi Galileo yang khusus digunakan untuk menguji coba kecepatan. Selain itu Galileo Galilei juga dikenal negara mengamati bintik matahari, planet Neptunus, planet Saturnus dan di angkasa. Sedangkan karya ciptaan dari Galileo Galilei ini adalah teleskop modern, alat penghitung pergerakan bumi, dan jam pendulum. Sedangkan tokoh lainnya itu Nicolaus Copernicus. Pada zaman Renaissance, Nicolaus ini sebagai salah satu ilmuwan ternama. Tepatnya era 1400-an, karya Nicolaus yang paling terkenal adalah berhasil membuktikan pergerakan bumi, yaitu rotasi dan revolusi yang kita pelajari saat ini, menggunakan perhitungan matematika. Sedangkan tokoh saja itu William Shakespeare. Karya sastra yang ia buat sangatlah mengidola atau sangat populer di kalangan masyarakat, yang sangat dibenci oleh kaum gereja pada saat itu, yaitu teater. Dia menciptakan berbagai karya, salah satunya itu Romeo and Juliet, Othello, dan Hamlet. Ini sangat mendunia pada saat itu di dunia barat. Sedangkan tokoh yang kelima itu Michelangelo, atau yang bernama lengkap Michelangelo di Lodovico Buonarroti. Dia adalah seorang pematung, pelukis, arsitek, dan juga seorang penyair yang sukses. Karya Michelangelo ini yang terkenal adalah David F. Michelangelo, Jasmine, atau lukisan di langit-langit kapal Sistina di Vatikan, atau yang ada sekarang terletak di negara Vatikan. Sedangkan soal nomor 2 yang mengenai lahirnya revolusi industri ini dapat kita lihat di Prancis saat itu Louis Auguste Bouygues di pertengahan abad 19. Sejak adanya revolusi industri di Inggris ini, aktivitas ekonomi lebih meningkat. Bisa dibilang meningkat pesat karena saat itu tenaga manusia digantikan oleh mesin-mesin yang diciptakan oleh manusia pada saat itu. Sehingga pertumbuhan Inggris sangatlah hebat karena Inggris mempunyai kekayaan batu bara, biji timah, dan kaulin. Adanya penemuan baru di bidang teknologi mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi kemakmuran Inggris saat itu. Sehingga mendorong adanya pelayaran dan perdagangan, sehingga revolusi industri ini menyebar ke beberapa negara di Eropa pada saat itu. Yang selanjutnya itu revolusi Perancis. Hal ini juga dipengaruhi oleh revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi industri Perancis ini terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari kemarahan terhadap absolutisme kerajaan. Saat itu kerajaan sangat absolut dalam memerintah. Dan juga kaum buruh dan petani sangat dirugikan saat itu. Dan hukum yang tumpang tindih, di mana kaum burjuis yang diuntungkan oleh hukum-hukum di negara tersebut. Dan munculnya para gagasan pencerah, yaitu para ilmuwan-ilmuwan yang saya bacakan di atas tadi, sehingga hal ini membuat pola pikir masyarakat menjadi berubah.
dan juga keterlibatan Perancis dalam bantuan revolusi Amerika sehingga membuat perekonomian Perancis tidak seimbang lagi. Sehingga hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap Perancis dan meruntuhkan dominasi kerajaan pada saat itu. Dan hal inilah yang mendorong kebencian masyarakat sehingga Raja Louis dianggap gagal dan dihukum mati saat dilakukan pemberontakan oleh masyarakat dalam menyerbu benteng Versailles. Mungkin itulah hal yang faktor utama yang menjadi penyebab terhadap revolusi industri ini menjadi sangat berkembang pesat di Perancis pada saat itu. Dan soal yang selanjutnya itu mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat Perang Dingin. Untuk kejadian-kejadian ini sangat berkaitan, terutama di negara-negara yang terlibat seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan dampaknya terhadap negara-negara mungkin kepada negara-negara yang mereka jajah atau yang sedang mereka duduki. Hal ini sangat berpengaruh sekali, terutama di bidang perekonomian, budaya, sosial, dan politik. Mungkin bisa dilihat bagaimana pengaruhnya sangat besar. Sedangkan dampak revolusi Prancis terhadap Indonesia yaitu munculnya tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia pada zaman nasionalisme. Pemikirannya tak bisa dilepaskan dari pengaruh revolusi Prancis. Beberapa golongan terpelajar pun menggunakan prinsip-prinsip dari revolusi Prancis untuk menumbuhkan nasionalisme, mengembangkan bidang pendidikan, melahirkan demokrasi hingga munculnya hak asasi manusia. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan peristiwa-peristiwa global penting yang Perang Dingin berlangsung saat Perang Dingin, di antara itu pembentukan NATO yang dilakukan oleh Blok Barat untuk mengantisipasi serangan dari Uni Soviet. Sebagai tandingan NATO, Blok Timur juga membentuk Pakta Warsawa untuk menandingi adanya NATO ini untuk menanggulangi jika mereka takut juga diserang oleh NATO. Kekhawatiran Blok Timur mengenai keberadaan NATO ini yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman besar. Hal ini sudah tergambar sejak pertama dibuat. Negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa pun adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Romania. Perang Dingin ini memuncak dari tahun 48 sampai tahun 53. Pada periode ini, Soviet berhasil memblokade sektor-sektor Jerman Barat yang dikuasai oleh Barat saat itu. Peristiwa global ini juga berdampak pada benua Asia, Eropah, Afrika. Kerana perang ini menyebabkan perekonomian negara miskin dan berkembang sangat tidak stabil. Sehingga ada beberapa negara mengalami krisis. Sedangkan yang kedua itu peristiwa penting pasca Perang Dingin. Adanya yaitu pembentukan atau pembubaran beberapa hal dalam bekas Blok Timur. Karena Blok Timur yang itu demokratis dan terintegrasi ke dalam ekonomi dunia, sebagian besar bekas satelit Soviet itu dan 3 bekas Republik Baltik diintegrasikan ke dalam Uni Eropah dan NATO, sehingga bergabung ke Blok Barat. Dalam 2 dekade pertama periode itu, NATO mengalami 3 rangkaian perluasan dan Perancis berintegrasi kembali ke dalam komando NATO. Rusia membentuk CSTO untuk menggantikan Pakta Warsawa yang dibubarkan, menjalin kemitraan strategis dengan China dan beberapa negara lain, serta memasuki organisasi non-militer Shanghai and BRICS. Kedua organisasi terakhir termasuk China yang merupakan kekuatan yang berkembang pesat. Bereaksi atas kebangkitan China, pemerintahan Obama menyeimbangkan kembali strategis di kawasan Asia Pasifik sehingga krisis besar pada periode tersebut termasuk Perang Teluk, Perang Yugoslavia, pengaboman terhadap NATO atas Yugoslavia, Perang Chechnya pertama dan kedua, serangan 11 September, Perang di Afghanistan, sehingga perang di Irak, perang Rusia dan Georgia, dan perang Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung sampai saat ini, dan perang-perang lainnya yang juga sedang berlangsung saat ini di Timur Tengah. Serangkaian perang proksi yang tumpang tindih antara kekuatan regional dan dunia, terutama antara Amerika Serikat dengan Rusia, yaitu kekuasaan Vladimir Putin saat ini, secara bertahap menjadi lebih otoriter dan kebijakan luar negerinya lebih agresif. Sehingga membuat memburuknya hubungan dengan Barat, memuncak dengan sanksi bantuan militer ke Ukraina, isolasi internasional dan prospek perluasan NATO lebih lanjut. Sedangkan kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara setelah Perang Dunia II, bisa dikatakan mulai stabil kerana negara-negara yang sebelumnya terjajah kesempatan ini secara langsung ataupun tidak langsung setelah Perang Dunia Kedua, mereka menjadi negara yang merdeka, bahkan terlepas dari imperialisme dan kolonialisme secara fisik. Dan juga menambah lapangan pekerjaan bagi perekonomian yang semulanya hancur menjadi stabil kembali.
Namun adanya Perang Dunia Kedua, pada saat perang dibutuhkan banyak tenaga kerja dan juga mengembalikan sektor ekonomi yang tadinya melemah menjadi kembali normal. Peran teknologi sangat diperlukan saat Perang Dunia Kedua, mengakibatkan produksi barang-barang yang menggunakan teknologi tinggi itu dibutuhkan. Seperti produksi mobil, pesawat terbang dan lainnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Membutuhkan banyak tenaga kerja manusia, peran perempuan, pada saat itu hanya digunakan hanya melayani para tentara di saat perang. Namun seiring berjalannya waktu, perempuan diberikan keterampilan mereka melalui pabrik-pabrik kantor ataupun peternakan. Sehingga kaum laki-laki juga ikut serta dalam hal ini. Namun dengan adanya hal tersebut membuat rasa percaya diri dan juga keinginan perempuan untuk lebih memiliki hak. Salah satunya dengan setarakan dalam membayar atau upah atau gaji pada saat ini, di mana perempuan pekerja tidak lagi bergantung pada laki-laki. Yang soal yang keenam itu mengenai perpecahan yang terjadi di Jerman Barat dan Jerman Timur. Kekalahan saat Perang Dunia II mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Jerman, karena Jerman dibagi menjadi 4 zona yang dikuasai oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Pembagian tersebut diatur berdasarkan perjanjian Potsdam yang sepakati tanggal 2 Agustus. Zona barat masing-masing diduduki oleh yang tadi saya sebutkan. Ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis yang digabungkan membentuk negara federal Jerman atau Jerman Barat. Sementara Jerman Timur yang diduduki oleh Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman. Perpecahannya semakin terasa saat dilakukan pembatasan wilayah dengan membangun tembok Berlin pada tahun 61. Hingga pada saat tahun 80-an, kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet mulai melemah. Sejalan dengan itu, intervensi mereka atas politik Blok Timur terus berkurang. Situasi semakin memburuk saat kebijakan Glasnost namanya, itu keterbukaan politik. Sehingga diterapkannya Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengalami kegagalan. Hal itu kemudian mendorong rakyat Jerman Timur untuk melakukan pemberontakan dan revolusi demi lepas dari Uni Soviet. Sedangkan beberapa peristiwa yang mendorong bersatunya Jerman ini dapat kita lihat dalam beberapa segi. Yang pertama yaitu adanya keinginan Jerman bergabung, yaitu rakyatnya. Sedangkan kronologis bergabungnya dapat kita pahami bagaimana demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin. Hancurnya tembok pembatas antara Surschil yang disebut sebagai tirai besi menjadi tanda runtuhnya rezim komunis di Jerman Timur. Perkembangan tokohnya meski perbatasan masih dijaga ketat, ribuan orang Jerman Timur ini mulai berani melarikan diri ke Jerman Barat. Sehingga ada peristiwa yang mendorong diadakannya pemilihan umum bebas pertama di Jerman Timur pada tanggal 18. Wakil rakyat dipilih kemudian diberi mandat untuk berunding dengan Jerman Barat membahas tentang pernyataan kembali. Bisa dilihat bagaimana Jerman Timur dan Jerman Barat berkumpul untuk membuka gerbang Brandenburg di Berlin pada tanggal 22 Desember tahun 89. Jerman Timur ini dan Jerman Barat sehingga Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, Uni Soviet segera mengadakan pertemuan untuk mengenai syarat-syarat penyatuan kembali Jerman ini. Pertemuan yang diadakan ini diselenggarakan di beberapa tempat seperti di Berlin Timur, Paris, Bonn, Moskow. Negosiasi antara negara-negara tersebut disebut dengan 24 atau perjanjian penyelesaian akhir, yang secara resmi memberikan kedaulatan penuh kepada negara Jerman pada tanggal 22 sampai 23 Agustus tahun 1990. Parlemen Rakyat atau Volkskammer memutuskan bahwa Republik Demokratik Jerman ini akan bergabung dengan Republik Federal Jerman, sehingga perwakilan kedua Jerman kemudian menandatangani perjanjian persatuan atau NUG Vertrag. Pada sidang ini yang diadakan tanggal 20 ini, Parlemen sepakat tentang reunifikasi atau realisasi penyatuan Jerman secara resmi, terwujud pada 3 Oktober 1990, bertempat di gedung Reichstag. Mungkin saat itu tidak ada lagi atau 16 juta warganya resmi bergabung dengan Jerman Barat, membentuk negara Republik Federal Jerman yang baru dan bersatu. Sedangkan untuk pergerakan nasionalisme di negara Asia dan Afrika, bisa dilihat yang pertama itu gerakan nasionalisme di Cina, yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Ia mendirikan partai politik yang bernama Partai Nasional Cina, Kuomintang, yang mencita-citakan Cina berdasarkan Sang Mencui atau 3 sendi kedaulatan rakyat yang terdiri atas Republik Cina adalah suatu negara nasionalis Cina. Yang kedua itu pemerintah Cina disusun berdasarkan demokrasi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.
Yang ketiga itu pemerintahan Cina mengutamakan kesejahteraan sosial bagi rakyat Cina, dan antara tahun 16 sampai 22 terjadi kekacauan di Cina. Tetapi Dr. Sun Yat-sen ini menjadi presiden pertama Cina sampai akhir hayatnya, sampai tahun 24. Sedangkan pergerakan nasionalisme di Turki, tokoh yang mempelopori pergerakan nasionalisme ini yaitu adalah tokoh militer yang bernama Mustafa Kemal Pasha, atau kita juga mengenal dengan Kemal Atatürk. Gerakan Turki ini merupakan awal dari gerakan nasionalisme yang dilakukan oleh rakyat Turki. Hal ini disebabkan kerana gerakan saat itu terbentuk atas dasar semangat kebangsaan yang menggebu-gebu saat itu oleh militer untuk menghantar atau menentang rezim lama yaitu Sultan Hamid II. Gerakan tersebut berhasil mengusir sekutu dan memaksa untuk duduk di meja perundingan perjanjian Lausanne. Sedangkan gerakan selanjutnya yaitu di Asia, yaitu gerakan nasionalisme Filipina. Tokoh yang pelopori gerakan nasionalisme ini itu di Filipina adalah Jose Rizal. Ia pemimpin pemberontakan Katipuran yang bertujuan untuk mengusir penjajahan bangsa Spanyol dari Filipina, namun pemberontakan itu gagal. Dan Jose Rizal dijatuhi hukuman mati pada tanggal 30 Desember. Jose Rizal ini ia memimpin pemberontakan Katipuran yang bertujuan untuk mengusir penjajahan bangsa Spanyol dari Filipina. Namun pemberontakan itu gagal dan Jose Rizal dijatuhi hukuman mati pada tanggal 30 Desember. Sedangkan kematian ini menimbulkan kemarahan rakyat Filipina terhadap penjajahan Spanyol. Hal tersebut terbukti sejak tahun 96 pemberontakan dilanjutkan oleh Uriho Aguinaldo dan kemerdekaan pun diperoleh pada tanggal 12 Juni 1898. Namun kemerdekaan itu tidak berlangsung lama karena kemunculan Amerika Serikat yang menghapuskan kemerdekaan itu. Amerika Serikat baru memberikan kemerdekaan kepada Filipina pada tanggal 17 Juni 1946 atau setahun setelah Indonesia merdeka. Sedangkan gerakan nasionalisme India, negara India ini mendeklarasikan nasionalismenya dengan membentuk sebuah organisasi yang bernama All India Nation Congress. Atau tokoh-tokoh yang terkenal dalam organisasi tersebut adalah Mahatma Gandhi, Pandit Nehru B.G. Tilak, Mohali Jinnah, dan Iskandar Mirza. Atau juga ada yang dikenal Liaquat Ali Khan. Tokoh yang paling terkenal adalah Mahatma Gandhi, kena mendapatkan julukan Bapak Kemerdekaan India. Dasar perjuangan dari Mahatma Gandhi adalah sebagai berikut. Pertama, dilarang membunuh. Yang kedua, yaitu suatu pergerakan rakyat yang menolak bekerjasama dengan kolonialisme Inggris. Yang ketiga, yaitu mengenai suatu gerakan rakyat India yang tidak bekerja dengan pemerintahan kolonial Inggris. Sedangkan Swadesi, yaitu suatu gerakan rakyat India untuk memakai barang-barang buatan negeri sendiri atau produk sendiri. Kerana itu India sampai bertahan sampai saat ini. Sedangkan gerakan nasionalisme Mesir atau tokoh yang mengalui pergerakan nasionalisme ini di Mesir adalah Muhammad Ali dengan cara menjadi bagian dari Kesultanan Turki. Lalu Muhammad Ali atau Ali Pasha ini menjadi gubernur Mesir. Setelah ia menjadi pasyar atau gubernur Mesir pada saat itu, ia membangun Mesir menjadi sebuah negara yang kuat. Pelabuhan mulai memisahkan diri dari Kesultanan Turki. Hal tersebut memicu peperangan antara Mesir dengan Turki. Namun Turki yang dibantu oleh Inggris dan Rusia terlalu kuat bagi Mesir yang hanya dibantu Perancis. Dengan kekalahan tersebut membuat Mesir secara perlahan menerima kehadiran Inggris di negaranya melalui konferensi Alexandria. Gerakan nasionalisme di Mesir terus berlanjut di bawah pimpinan Arbi Pasha. Tujuannya adalah untuk menentang kekuasaan Eropah terutama Inggris setelah Perang Dunia II berakhir. Nasionalisme Mesir ini terus berkobar. Puncaknya pada tanggal 23 Juli tahun 52. Meletuslah Revolusi Mesir namanya. Sedangkan untuk negara berbentuk republik itu terbentuknya tahun 53. Dan hal ini terus dikabarkan selanjutnya oleh Gamal Abdul Nasser. Selanjutnya itu nasionalisme di Afrika. Mungkin bisa kita awali dengan negara Mesir, di mana kebangkitan nasionalisme di Mesir ini ditandai dengan adanya pemberontakan Arbi Pasha, lanjutan yang sebelumnya. Mula-mula gerakan ini adalah anti orang asing seperti Inggris, Perancis dan Turki kerana mereka dulu adalah para penjajah yang datang ke Mesir. Tetapi akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Dan ada juga tokoh yang itu Jamaluddin Al-Afghani yang ketika itu mengajar di Mesir. Selain itu kebangkitan Mesir dipengaruhi gerakan Wahabi namanya, yang menentang penjajahan Turki, mampu mempersatukan rakyat Mesir dengan sedemikian
secara politik atau membangkitkan tumbuhnya nasionalisme Mesir. Revolusi ini dibawa oleh Napoleon yang menduduki Mesir tahun 98. Terjadilah gerakan Peran Arab yang diapakan oleh dipelopori Amin Cemer. Dan juga muncul kelompok intelektual yang berpaham modern. Perlawanan rakyat dipimpin oleh Arabi Pasha ini sangat membahayakan kedudukan Inggris di Perancis saat itu. Inggris akhirnya bertindak dan menumpas pemberontakan Arabi pada tanggal 7 Desember dengan dilaksanakannya Kongres Nasional di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Kongres ini bertujuan membangun Mesir secara liberal sebagai kemerdekaan penuh, meskipun Inggris berusaha menindas atau gerakan ini juga disebut dengan menjelma menjadi Partai Wafd atau utusan dipimpin oleh Sa'ad Zakul Pasha. Sedangkan ketika Perang Dunia I selesai, Partai Wafd ini menuntut Mesir sebagai negara mereka dan ikut serta dalam konferensi perdamaian di Perancis. Tapi Inggris menolak, bahkan mengasingkan Zakul Pasha ke Malta. Kaum nasionalis Mesir selanjutnya menuntut kemerdekaan penuh. Saat Zakul Pasha pun ditangkap dan diasingkan ke Gibraltar namanya daerahnya. Itulah akhir dari nasionalisme dari Mesir. Sedangkan negara selanjutnya di Afrika itu adalah negara Libya. Dipelopori oleh rajanya sendiri, itu Idris al-Sanusi. Raja Idris ini memimpin perjuangan rakyat Libya melawan penjajahan yang dipelopori juga oleh Italia. Keberhasilan nasionalisme ini tercapai pada tahun 49, di mana saat itu Sanusi mendeklarasikan Libya sebagai negara merdeka dan menetapkan Tripoli namanya, itu sebagai ibu kota negara. Libya selanjutnya berubah menjadi negara federal monarki yang dipimpin oleh Sanusi sebagai kepala negara sendiri. Peristiwa ini terjadi seiring kekalahan Italia pada Perang Dunia II. Sanusi saat ini juga berperan sebagai mempersatukan wilayah Tripolitania namanya. Saat itu ada beberapa negara yang pecah di Libya akibat penjajahan. Sedangkan pemerintahan monarki Libya di bawah pimpinan Sanusi ini berakhir karena digulingkan oleh kelompok militer pimpinan Muammar Gaddafi. Gaddafi selanjutnya mendeklarasikan berdirinya Great Social People Libyan Arab Jamahiriya, atau Gaddafi tampil sebagai pemimpin tertinggi di negara itu hingga tahun 2011 sebelum digulingkan oleh kekuasaannya oleh orang barat pada saat itu. Yang selanjutnya itu Sudan. Negara Sudan ini termasuk negara terbesar di Afrika. Negara merdeka yang merupakan salah satu negara jajahan Inggris sebagai negara yang subur. Sudah menjadi rebutan antara Mesir dan Inggris pada saat itu. Diperebutkan karena ada beberapa hal, tapi dipelopori nasionalisme oleh Muhammad Ahmad bin Abdullah berusaha membangkitkan semangat saat itu. Ia selanjutnya mendirikan gerakan Imam Mahdi namanya, untuk menyatukan seluruh umat Sudan agar di bawah satu komando saja untuk memperjuangkan kemerdekaan Sudan pada saat itu. Muhammad Ahmad ini berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh yang dibawa oleh Inggris dan Mesir, dan berhasil juga merebut kota seperti kota Kordofan dan Darzabur atau kota yang terbesar di Sudan saat itu. Sedangkan Sudan berhasil dikuasai oleh gerakan Imam Mahdi ini, tetapi Muhammad Ahmad ini wafat juga pada tahun 1845. Tapi gerakan Imam Mahdi di Sudan mulai melemah saat wafatnya Imam Ahmad tadi. Untuk selanjutnya itu negara yang keempat di Afrika, yaitu Aljazair. Sejak tahun 54, para pejuang Front atau Pembebasan Nasional melancarkan perang gerilya terhadap Perancis atas tidak kesenangan atas jajahan dari Perancis ini. Dipimpin oleh Ahmad Ben Bella namanya. Selama 10 tahun berperang, para pejuang Front Pembebasan Nasional berhasil memaksa Perancis keluar dari Aljazair. Pada tahun 62, Aljazair berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari Perancis. Selanjutnya, setelah terpilih sebagai Presiden Aljazair, Ahmad Ben Bella sebagai Perdana Menteri memberikan sebuah peranan di bawah kemerdekaan Aljazair. Itu Indonesia juga berperan di sana. Dan saya itu ke sana melibatkan dalam KTT Asia Bandung agar Aljazair mendapatkan peran di dalamnya.